Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa dan saya yakin bahwa semua makhluk di seluruh jagat raya alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di segala tingkatan, lapisan dimensi, dan yang tidak terikat ruang dan waktu, semuanya hidup berbahagia. Tidak lupa juga saya berdoa untuk semua para cucu sang waktu atau para cucu ruhani Syekh Maulana Maghribi atau Eyang Adimin, dimanapun kalian berada. Saya berdoa kepada Allah untuk kalian semua agar senantiasa ditetapkan kesehatan lahir batinnya, senantiasa ditetapkan kelancaran rezekinya, senantiasa ditetapkan kelancaran urusan-urusannya, senantiasa ditetapkan kekayaan uang-uangnya, senantiasa ditetapkan keberkahan dan kemanfaatan umurnya, serta kemakmuran dan kejayaan senantiasa menyertai kalian semua sekeluarga. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama menyelami samudra ilmu dari Sang Waktu melalui kitab Risalah Sang Waktu ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang tingkatan mahabbah ya, dari tingkatan mahabbah amiyah, mahabbah khosyah, mahabbah khosyatul khosyah. Nah, saat ini kita akan belajar bersama mengenai mahabbah khawasul khawas dan ilmu ya. Namun sebelum itu marilah kita berdoa bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbah khawasul khawas dan ilmu. Wejangan tentang puncak cinta dan pengetahuan yang membebaskan. Wejangan Sang Waktu bagian ke-12. Beliau berkata, "Wahai pencari jalan yang hatinya telah lelah berkelana di padang pasir dunia, yang kakinya telah melepuh karena berjalan di jalan yang tidak berujung, yang matanya telah sembab karena menahan tangis di sepertiga malam, dengarkanlah. Dengarkanlah wejangan ini dengan hati yang tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, dengan ruh yang tidak lagi terbelenggu oleh keinginan-keinginan kecil, dengan sir yang telah terbuka sedikit demi sedikit karena hembusan angin rahmat dari arah yang tidak kau duga. Kini telah menempuh perjalanan yang sangat panjang bersama. Kita telah belajar dari bumi tentang cinta yang diam dan setia, dari langit tentang cinta yang terangkat dan bercahaya, dari perumpamaan tentang cinta yang tersembunyi di balik simbol-simbol, dari takdir tentang cinta yang membuat yang keras menjadi lembut, dari mahabbah amiyah tentang cinta awam yang menjadi pintu masuk, dari mahabbah khosyah tentang cinta khusus yang menjadi tangga menuju puncak, dari mahabbah khosyatul khosyah tentang cinta para kekasih yang fana dalamnya. Kini, wahai pencari jalan, kita akan memasuki babak terakhir dari wejangan tentang mahabbah, babak tentang khawasul khawas, golongan hamba yang paling khusus dari yang khusus. Mereka yang tidak lagi memiliki aku yang terpisah, yang tidak lagi merasakan jarak antara dirinya dan Tuhannya, yang tidak lagi berbicara tentang cinta karena mereka sendiri telah menjadi cinta. Dan babak tentang ilmu, bukan ilmu yang kau pelajari di bangku sekolah atau pesantren, bukan ilmu yang kau hafal dari kitab-kitab tebal, bukan ilmu yang kau gunakan untuk berdebat dan memenangkan argumentasi, tetapi ilmu yang membebaskan, ilmu yang menyelamatkan, ilmu yang mengantarkanmu kepada yang maha mengetahui. Dalam keheningan yang tidak terganggu oleh suara apapun, bahkan suara hatimu sendiri, karena apa yang akan kusampaikan sekarang tidak bisa ditangkap oleh telinga yang sibuk, tidak bisa dicerna oleh akal yang sombong, tidak bisa disimpan oleh memori yang penuh,
Ia hanya bisa diterima oleh hati yang kosong. Kosong dari prasangka, kosong dari ambisi, kosong dari keinginan untuk menjadi lebih dari orang lain. Ia hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah lelah dengan permainan dunia dan akhirat, yang hanya menginginkan satu hal, yaitu Dia. 1. Mahabbah bukan sekedar cinta. Wahai pencari jalan, mari kita awali dengan membongkar kesalahpahaman yang telah berabad-abad mengelabui para salik. Kesalahpahaman bahwa mahabbah itu sekedar cinta. Cinta yang bisa dirasakan sebagai getaran di hati, sebagai kehangatan di dada, sebagai air mata yang jatuh ketika mendengar nama Allah, sebagai kerinduan yang menyiksa ketika jauh darinya. Tidak, wahai pencari jalan, mahabbah bukan sekedar cinta. Jika engkau masih merasakan getaran, berarti masih ada aku yang bergetar. Jika engkau masih merasakan kehangatan, berarti masih ada aku yang merasakan hangat. Jika engkau masih menangis, berarti masih ada aku yang menangis. Jika engkau masih merindu, berarti masih ada aku yang merindu. Dan selama masih ada aku, engkau belum mencapai puncak. Selama masih ada subjek yang merasakan, masih ada objek yang dirasakan, berarti dualitas masih ada. Dan selama dualitas masih ada, kesatuan belum tercapai. Mahabbah bukan sekedar rasa rindu. Rindu adalah anak tangga, bukan puncak. Rindu adalah jembatan, bukan tujuan. Rindu adalah obat bagi hati yang masih sakit, bukan kesehatan yang sempurna. Orang yang masih merindu berarti ia masih merasa terpisah. Orang yang masih merasa terpisah berarti ia masih belum menyadari bahwa sejak awal tidak pernah ada pemisahan. Pemisahan adalah ilusi yang diciptakan oleh ego, dan ego adalah hijab yang paling tebal antara hamba dan Tuhannya. Mahabbah bukan pula sekedar air mata dalam sujud. Air mata adalah anugerah. Air mata adalah rahmat. Air mata adalah pembersih hati. Namun air mata bukanlah tujuan. Banyak orang yang menangis dalam sujud, tetapi hatinya masih penuh dengan riya. Ia menangis karena ingin dilihat orang lain sebagai ahli ibadah. Ia menangis karena ingin disebut soleh. Ia menangis karena ingin dianggap dekat dengan Allah. Air matanya adalah air mata palsu. Atau jika tulus sekalipun, ia masih air mata seorang pemula, bukan air mata seorang pecinta sejati yang telah fana. Mahabbah sejati, wahai pencari jalan, adalah lenyapnya kepentingan diri di hadapan kehendaknya. Bukan sekedar tidak mementingkan diri, tetapi lenyapnya kepentingan diri. Bukan sekedar mengalahkan ego, tetapi lenyapnya ego. Bukan sekedar tidak sombong, tetapi tidak ada lagi yang bisa sombong karena aku sudah tidak ada. Coba renungkan, wahai pencari jalan. Selama engkau masih memiliki kepentingan diri, kepentingan untuk selamat, kepentingan untuk masuk surga, kepentingan untuk dijauhkan dari neraka, kepentingan untuk dihormati, kepentingan untuk diakui, kepentingan untuk bahagia, selama itu pula engkau masih terbelenggu. Kepentingan diri adalah belenggu yang paling halus, paling kuat, paling sulit dipatahkan. Ia bisa bersembunyi di balik ibadah, di balik kesolehan, di balik ketawaduan. Ia bisa menyamar sebagai keinginan untuk dekat dengan Allah. Padahal sebenarnya adalah keinginan untuk merasa dekat. Perasaan dekat yang membuat ego senang karena merasa istimewa. Dalam mahabbah khawasul khawas, tidak ada lagi kepentingan diri. Hamba tidak lagi peduli apakah ia selamat atau celaka. Apakah ia masuk surga atau neraka? Apakah ia dihormati atau dihina? Apakah ia bahagia atau menderita? Yang ia pedulikan hanyalah kehendak Allah. Dan karena ia tidak lagi memiliki kepentingan diri, ia tidak lagi memiliki ketakutan. Ia tidak takut neraka, karena neraka pun jika Allah kehendaki, ia akan masuk dengan sukacita. Ia tidak takut siksaan, karena siksaan pun jika Allah kehendaki, ia akan terima dengan kerelaan. Ia tidak takut kehilangan,
karena ia tidak memiliki apapun yang bisa hilang. Ia tidak takut kematian karena kematian adalah perjumpaan dengan yang dicintai. Inilah mahabbah sejati, wahai pencari jalan. Bukan cinta yang mencari keselamatan diri, tetapi cinta yang rela binasa demi yang dicintai. Bukan cinta yang mengharap imbalan, tetapi cinta yang memberi tanpa menghitung. Bukan cinta yang bertahan karena ada janji surga, tetapi cinta yang tetap menyala meskipun hanya neraka yang menanti. 2. Khawasul khawas, golongan yang paling khusus. Wahai pencari jalan, siapakah khawasul khawas itu? Mereka adalah golongan hamba yang paling khusus dari yang khusus, paling dekat dari yang dekat, paling tinggi dari yang tinggi. Mereka tidak lagi mencintai Allah karena surga. Bukan berarti mereka tidak percaya pada surga, tetapi surga bukanlah motivasi mereka. Mereka tidak lagi takut karena neraka. Bukan berarti mereka tidak percaya pada neraka, tetapi neraka bukanlah alasan mereka beribadah. Mereka mencintai Allah karena Allah itu sendiri. Mereka beribadah karena mereka tidak sanggup hidup tanpa Dia. Seperti ikan yang tidak bisa hidup tanpa air, seperti bunga yang tidak bisa mekar tanpa matahari, seperti bayi yang tidak bisa bertahan tanpa ibunya. Mereka tidak berkata dengan lisan atau dengan hati, aku beribadah agar masuk untuk surga. Mereka tidak berkata, aku beribadah karena takut masuk neraka. Mereka berkata dalam batin dengan bahasa yang tidak memerlukan kata-kata, aku beribadah karena aku tidak sanggup hidup tanpa Dia. Aku beribadah karena beribadah adalah nafasku. Aku beribadah karena jika aku berhenti beribadah, aku mati, bukan mati jasad, tetapi mati ruh, mati hati, mati segalanya. Cucuku, inilah perbedaan yang sangat fundamental. Orang awam beribadah karena ingin dapat sesuatu pahala, surga, keselamatan. Orang khawas beribadah karena ingin dekat dengan Allah, karena rindu, karena cinta. Tetapi orang khawasul khawas tidak lagi memiliki ingin. Mereka tidak ingin apapun, karena keinginan adalah bentuk dari aku, dan aku mereka telah lenyap. Mereka tidak beribadah karena ingin sesuatu. Mereka beribadah karena beribadah telah menjadi identitas mereka, telah menjadi fitrah mereka, telah menjadi keberadaan mereka. Mereka tidak bisa memisahkan antara dirinya dan ibadah, seperti tidak bisa memisahkan antara matahari dan cahayanya, antara lautan dan airnya, antara api dan panasnya. Sang waktu menggambarkan keadaan ini dengan berbagai ungkapan. Ada yang berkata, aku tidak beribadah kepada Allah karena takut neraka atau karena mengharap surga. Aku beribadah kepadanya karena Ia layak disembah. Ada yang berkata, jika Allah tidak menciptakan surga dan neraka sekalipun, aku akan tetap beribadah kepadanya karena Dia adalah Tuhanku dan aku adalah hambanya. Itulah hakikatku, itulah mengapa aku diciptakan. Ada yang berkata, cintaku kepada Allah bukan karena apa yang Ia berikan kepadaku, tetapi karena siapa Dia. Jika Ia mengambil segala sesuatu dariku, aku akan tetap mencintainya. Jika Ia memasukkan aku ke dalam neraka, aku akan tetap mencintainya. Karena cintaku bukanlah transaksi, bukanlah perjanjian, bukanlah tawar-menawar. Cintaku adalah pengakuan bahwa tanpa Dia aku tiada. Wahai pencari jalan, inilah makom khawasul khawas, makom yang tidak bisa dicapai dengan usaha, tidak bisa diraih dengan ibadah, tidak bisa dimengerti dengan akal. Ia adalah anugerah yang diberikan Allah kepada hamba yang dikehendakinya, hamba yang telah melewati semua ujian, yang telah memurnikan cintanya dari segala kotoran, yang telah mengosongkan dirinya dari segala sesuatu selain Allah. Tiga tingkatan mahabbah. Wahai pencari jalan, agar engkau tidak tersesat dan tidak bingung,
marilah kita renungkan bersama 3 tingkatan mahabbah yang telah diwariskan oleh para arif billah. 3 tingkatan yang menjadi peta perjalanan bagi setiap salik yang ingin sampai kepadanya. Tingkat pertama, mahabbah awam, cinta karena nikmat. Inilah tingkat yang paling rendah, tetapi juga yang paling umum. Seorang hamba di tingkat ini mencintai Allah karena nikmat-nikmat yang ia terima. Jika ia diberi rezeki yang melimpah, ia cinta. Jika ia diberi kesehatan yang prima, ia cinta. Jika ia diberi keluarga yang harmonis, ia cinta. Jika doa-doanya dikabulkan, ia cinta. Namun, jika ia diuji, jika rezekinya tersendat, jika kesehatannya terganggu, jika keluarganya bermasalah, jika doa-doanya seolah tidak didengar, cintanya goyah. Ia mungkin marah, kecewa, protes, atau bahkan meninggalkan ibadah. Ini adalah cinta yang masih terikat pada pemberian, bukan pada pemberi. Ia seperti anak kecil yang mencintai ibunya karena ibunya memberinya mainan dan permen. Ketika ibunya tidak memberinya apa yang ia minta, ia merajuk, marah, atau menganggap ibunya tidak sayang padanya. Cinta ini masih dangkal, masih rapuh, masih mudah hancur. Namun, jangan kau remehkan cinta ini, wahai pencari jalan. Ia adalah pintu masuk. Ia adalah awal dari segalanya. Tanpa melewati tingkat ini, engkau tidak akan pernah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Seperti anak kecil yang harus belajar merangkak sebelum berjalan, belajar berjalan sebelum berlari, belajar berlari sebelum terbang. Maka jangan kau malu jika cintamu masih di tingkat ini. Jangan kau berkecil hati, teruslah berjalan. Teruslah berusaha, teruslah beribadah. Dan suatu saat Allah akan mengangkatmu ke tingkat berikutnya. Tingkat kedua yaitu mahabbah khawas, cinta karena kesadaran. Pada tingkat ini, seorang hamba tidak lagi mencintai Allah hanya karena nikmat. Ia telah mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa Allah maha baik, maha bijaksana, maha penyayang. Apapun yang terjadi, ia tahu bahwa di balik setiap ujian ada kebaikan yang tidak bisa ia lihat sekarang. Ia tahu bahwa di balik setiap musibah ada hikmah yang mungkin baru ia pahami bertahun-tahun kemudian. Ia tahu bahwa di balik setiap doa yang tidak dikabulkan ada pemberian yang lebih baik yang Allah simpan untuknya. Maka ia tetap mencintai Allah meskipun diuji. Ia tetap bersyukur meski dalam kesulitan. Ia tetap beribadah meskipun hatinya sakit. Ia tetap berzikir meskipun air matanya mengalir. Ia tidak protes, tidak marah, tidak kecewa. Ia menerima, ia pasrah, ia ridho. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku tidak mengerti mengapa Engkau mengujiku seberat ini. Aku tidak melihat hikmah di balik penderitaan ini. Namun aku yakin Engkau tidak akan pernah memberikan sesuatu kecuali yang terbaik untukku. Maka aku terima, aku pasrah, aku ridho. Dan aku tetap mencintaimu karena Engkau layak dicintai apapun yang Engkau berikan kepada aku." Ini adalah cinta yang lebih matang, lebih kokoh, lebih stabil. Ia tidak mudah goyah oleh badai, tidak mudah pudar oleh panas, tidak mudah retak oleh gempa. Ia seperti pohon yang akarnya telah menembus jauh ke dalam tanah, sehingga tidak mudah tumbang ketika angin topan menerjang. Ia seperti gunung yang kokoh, tidak bisa digoyang oleh gempa sekecil apapun. Tingkat ketiga yaitu mahabbah khawasul khawas, cinta karena penyatuan kehendak. Inilah puncak dari segalanya. Pada tingkat ini, seorang hamba tidak lagi merasakan bahwa ia mencintai Allah. Bukan karena cintanya hilang, tetapi karena cintanya telah menyatu dengan kehendak Allah. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," karena kata "aku" sudah tidak ada. Yang ada hanya cinta itu sendiri. Cinta yang mengalir dari Allah melalui hamba kembali kepada Allah.
sebuah lingkaran yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang tidak memiliki subjek dan objek, yang hanya ada sebagai kehadiran murni. Ia tidak lagi melihat dirinya mencintai, ia hanya melihat Allah mencintai dirinya melalui dirinya. Seperti sebutir cermin yang tidak bisa berkata aku memantulkan cahaya, karena ia hanya memantulkan. Seperti sebuah sungai yang tidak bisa berkata aku mengalir, karena ia hanya mengalir. Seperti angin yang tidak bisa berkata aku berhembus, karena ia hanya berhembus. Demikian pula hamba yang telah mencapai tingkatan ini. Ia tidak bisa berkata aku mencintai, karena ia hanya menjadi saluran cinta. Ia tidak bisa berkata aku beribadah, karena ia hanya menjadi tempat ibadah. Ia tidak bisa berkata aku berzikir, karena ia hanya menjadi lidah yang digunakan Allah untuk berzikir. La haula wala quwwata illa billah. Disinilah makna firman para arif yang mungkin terdengar aneh bagi telinga orang awam, tetapi sangat jelas bagi hati yang telah terbuka, yaitu bukan aku yang mencintai Allah, tetapi Allah yang mencintai dirinya dalam diriku. Wahai pencari jalan, jangan kau salah paham. Ini bukan kesesatan, bukanlah panteisme, bukanlah peleburan wujud dalam arti fisik. Ini adalah pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan tidak ada yang memiliki wujud hakiki selain Allah. Hamba tidak menjadi Allah, tetapi hamba menyadari bahwa cintanya adalah anugerah Allah, bahwa kemampuannya untuk mencintai adalah karunia Allah, bahwa bahkan rasa aku yang mencintai adalah ciptaan Allah. Maka ia tidak menyadarkan cinta itu kepada dirinya, ia menyandarkan kepada Allah. Ia berkata, bukan aku yang mencintai, tetapi Allah yang mencintai melalui aku. Inilah puncak tauhid, wahai pencari jalan. Tauhid bukan hanya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan lisan. Tauhid adalah menyaksikan bahwa tidak ada yang berbuat selain Allah, tidak ada yang menggerakkan selain Allah, tidak ada yang mencintai selain Allah. Dan ketika seorang hamba telah mencapai kesaksian ini, ia tidak lagi membedakan antara dirinya dan Tuhannya dalam hal perbuatan dan rasa, bukan dalam wujud, tetapi dalam kesadaran, bukan dalam fisikal, tetapi dalam spiritual, bukan dalam lahir, tetapi dalam batin. Selanjutnya yang keempat, ilmu dalam pandangan khawasul khawas. Wahai pencari jalan, kita telah berbicara panjang lebar tentang mahabbah dan tingkatan-tingkatannya. Kini tibalah kita pada pembahasan tentang ilmu. Ilmu dalam pandangan khawasul khawas. Karena tanpa ilmu, cinta akan buta. Dan cinta yang buta akan tersesat, akan jatuh ke dalam jurang, akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ilmu yang dimaksud di sini bukanlah ilmu yang kau kenal selama ini. Bukan ilmu yang kau belajar di sekolah-sekolah. Bukan ilmu yang kau baca dari kitab-kitab tebal. Bukan ilmu yang kau hafal untuk ujian. Bukan ilmu yang kau gunakan untuk berdebat dan memenangkan argumentasi. Ilmu dalam pandangan khawasul khawas memiliki tingkatan-tingkatan, sebagaimana cinta memiliki tingkatan-tingkatan. Yaitu ilmu bagi awam, yaitu pengetahuan. Wahai pencari jalan, bagi orang awam, ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang halal dan haram, tentang wajib dan sunnah, tentang sah dan batal, pengetahuan tentang sejarah, tentang biografi, tentang peristiwa-peristiwa, pengetahuan tentang tafsir, hadis, fikih, tauhid, nahwu, syaraf, balaghah, dan seterusnya. Semua pengetahuan ini mulia, semua ini penting, semua ini adalah cahaya. Namun ia adalah cahaya yang masih di permukaan, cahaya yang masih bisa dipadamkan oleh keraguan, cahaya yang masih bisa dikaburkan oleh kesombongan,
Orang awam mencari ilmu agar ia tahu, agar ingin tahu apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya. Ia ingin tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Ia ingin tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ia ingin tahu sejarah para nabi dan rasul. Semua ini baik, semua ini terpuji. Namun ia berhenti di sini. Ilmunya tidak membawanya lebih jauh. Ia tahu, tetapi ia tidak merasakan. Ia paham, tetapi ia tidak menghayati. Ia hafal, tetapi ia tidak mengamalkan dengan kesadaran yang dalam. Lalu ilmu bagi khawas adalah pemahaman. Wahai pencari jalan, bagi orang khawas, mereka yang telah melampaui tingkat awam, ilmu bukan lagi sekedar pengetahuan. Ia adalah pemahaman. Pemahaman yang melampaui kata-kata, yang menembus makna di balik teks, yang menangkap ruh di balik hukum. Mereka tidak hanya tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi mereka memahami mengapa sholat itu wajib. Apa hikmah di baliknya? Apa rahasia di dalamnya? Mereka tidak hanya tahu bahwa zakat itu wajib, tetapi mereka memahami bahwa zakat adalah pembersih harta, bahwa zakat adalah pengikat persaudaraan, bahwa zakat adalah bukti bahwa harta bukanlah milik mutlak mereka. Pemahaman ini tidak datang dari membaca buku semata. Ia datang dari perenungan, dari tafakur, dari pengalaman spiritual. Ia datang dari hati yang bersih, dari jiwa yang jernih, dari ruh yang terbuka. Orang khawas tidak cukup hanya dengan mengetahui, mereka harus memahami. Dan pemahaman mereka membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Semakin cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah. Selanjutnya, ilmu bagi khawasul khawas, yaitu penyingkapan atau kasyaf. Wahai pencari jalan, inilah ilmu tertinggi. Ilmu yang tidak bisa diperoleh dengan belajar, tidak bisa dicapai dengan membaca, tidak bisa diraih dengan menghafal. Ia adalah penyingkapan tersingkapnya tabir-tabir yang selama ini menutupi realitas. Terbukanya pintu-pintu yang selama ini tertutup. Terangkatnya hijab-hijab yang selama ini menghalangi antara hamba dan Tuhannya. Bagi khawasul khawas, ilmu bukan lagi sesuatu yang dipelajari dari luar. Ia adalah sesuatu yang disaksikan dari dalam. Mereka tidak belajar untuk menjadi pintar, tetapi mereka dikosongkan agar bisa diisi. Mereka tidak mengisi kepala dengan informasi, tetapi mereka mengosongkan hati agar bisa menerima cahaya. Mereka tidak mengejar ilmu, tetapi mereka membiarkan ilmu mengejar mereka. Cucuku, perhatikanlah perumpamaan ini. Sebuah wadah yang penuh dengan air, penuh dengan pasir, penuh dengan apapun, tidak bisa menerima isi baru. Jika kau ingin mengisi wadah itu dengan madu, kau harus mengosongkannya terlebih dahulu. Jika kau ingin mengisi wadah itu dengan minyak wangi, kau harus membersihkannya terlebih dahulu dari sisa-sisa isi lama. Demikian pula hati. Jika hatimu penuh dengan pengetahuan dunia, dengan gosip, dengan berita, dengan informasi yang tidak berguna, dengan kesibukan yang tidak penting, maka tidak ada ruang bagi ilmu ilahi untuk masuk. Jika hatimu penuh dengan kesombongan, dengan perasaan bahwa engkau sudah pintar, bahwa engkau sudah tahu segalanya, bahwa engkau tidak perlu belajar lagi, maka cahaya hikmah tidak akan pernah menembus dinding-dinding egomu. Khawasul khawas mengosongkan hati mereka. Mereka tidak sibuk dengan urusan dunia. Mereka tidak sibuk dengan gosip dan berita. Mereka tidak sibuk dengan debat dan argumentasi. Mereka tidak sibuk dengan pengakuan dan popularitas. Mereka mengosongkan hati mereka dari segala sesuatu selain Allah. Dan ketika hati kosong, ia siap menerima. Seperti tanah yang kosong siap menerima benih. Seperti langit yang kosong siap menerima cahaya bintang. Seperti cermin yang kosong siap memantulkan wajah yang melihatnya. Wadah yang kosong, wahai pencari jalan, akan menampung samudra hikmah. Bukan setetes, bukan segelas, bukan seember, tetapi samudra. Samudra yang tidak bertepi, tidak berdasar, tidak terukur,
samudra yang tidak bisa kau habiskan meskipun kau mengambil darinya setiap hari sebanyak hidupmu. Karena hikmah dari Allah tidak pernah habis. Ia terus mengalir, terus memancar, terus melimpah bagi mereka yang hatinya kosong dan siap menerima. Sang waktu berkata, hati yang penuh dengan ilmu dunia adalah hati yang buta terhadap ilmu Allah. Hati yang kosong dari ilmu dia bukan berarti tidak mempelajarinya, tetapi tidak terikat padanya adalah hati yang siap menerima ilham ilahi. Maka jadilah seperti tanah yang kosong, seperti langit yang terbuka, seperti lautan yang dalam. Biarkan Allah yang mengisi dengan hikmahnya, dengan caranya pada waktunya. Lalu ciri orang yang telah masuk mahabbah tingkat tinggi. Wahai pencari jalan, bagaimana engkau mengenali seorang yang telah mencapai mahabbah khawasul khawas? Apakah ia memiliki lingkaran cahaya di kepalanya? Apakah ia bisa terbang di udara? Apakah ia bisa berjalan di atas air? Apakah ia bisa menghidupkan orang yang mati? Tidak. Tanda-tanda itu bukanlah tanda kewalian sejati. Banyak orang yang memiliki karomah tetapi hatinya jauh dari Allah. Banyak orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa tetapi ia sendiri tersesat dan menyesatkan. Tanda orang yang telah mencapai mahabbah tingkat tinggi, wahai pencari jalan, ada pada akhlaknya, bukan pada karomahnya. Ada pada perilakunya, bukan pada kemampuannya. Ada pada hatinya, bukan pada penampilannya. Ciri pertama, tidak sibuk membela diri. Wahai pencari jalan, orang yang telah mencapai mahabbah khawasul khawas tidak sibuk membela diri ketika ia disalahkan, dihina atau difitnah. Ia tidak merasa perlu untuk menjelaskan bahwa ia benar, bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Bukan karena ia tidak punya argumen, tetapi karena ia tidak peduli dengan penilaian manusia. Yang ia pedulikan hanyalah penilaian Allah. Dan Allah tahu kebenaran, cukuplah Allah sebagai saksi. Kebanyakan manusia ketika disalahkan langsung defensif. Mereka marah, mereka membantah, mereka mengeluarkan segudang alasan, mereka membawa saksi, mereka menunjukkan bukti, mereka sibuk membela diri karena mereka takut citra mereka rusak, takut reputasi mereka hancur, takut orang lain tidak menganggap mereka baik. Kesibukan membela diri ini adalah bukti bahwa ego masih kuat, bahwa aku masih dominan, bahwa cinta kepada dunia masih membelenggu. Orang yang telah fana dalam cinta tidak memiliki citra yang perlu dijaga. Ia tidak peduli apakah orang menganggapnya baik atau buruk. Karena ia tahu bahwa penilaian manusia tidak akan masuk kubur bersamanya. Ia tidak peduli apakah reputasinya hancur. Karena ia tahu bahwa yang abadi bukanlah reputasi tetapi amal. Ia tidak peduli apakah ia difitnah. Karena ia tahu bahwa Allah maha mengetahui dan akan membela hambanya yang dizalimi di dunia atau di akhirat. Ciri kedua, tidak haus pengakuan, validasi. Wahai pencari jalan, orang yang telah mencapai mahabbah khawasul khawas tidak haus akan pengakuan. Ia tidak butuh dipuji, tidak butuh dihormati, tidak butuh dianggap istimewa. Ia tidak butuh orang lain tahu bahwa ia berpuasa, bahwa ia sholat malam, bahwa ia bersedekah, bahwa ia memiliki ilmu yang dalam. Ia tidak butuh gelar, tidak butuh jabatan, tidak butuh popularitas. Kebanyakan manusia haus akan pengakuan. Mereka ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap hebat. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan prinsip asalkan mendapat pengakuan. Mereka sakit hati ketika tidak diakui, ketika usahanya tidak dihargai, ketika kontribusinya tidak dilihat. Ini adalah penyakit yang sangat halus,
yang sering tidak disadari tetapi sangat merusak. Orang yang telah fana dalam cinta tidak memiliki kebutuhan akan pengakuan. Ia tidak butuh orang lain tahu kebaikannya. Ia tidak butuh orang lain memuji ibadahnya. Ia tidak butuh orang lain mengakui ilmunya. Ia melakukan semua karena Allah, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Pujian manusia tidak membuatnya senang, dan celaan manusia tidak membuatnya sedih. Ia seperti pohon yang berbuah. Ia tidak perlu mengumumkan bahwa ia berbuah. Buahnya sendiri yang menjadi bukti. Dan jika tidak ada yang melihat, ia tetap berbuah. Karena berbuah adalah kodratnya, bukan karena ingin dilihat. Lalu ciri ketiga, tidak marah ketika direndahkan. Wahai pencari jalan, orang yang telah mencapai mahabbah khawasul khawas tidak marah ketika direndahkan, dihina, atau diabaikan. Ia tidak merasa terluka ketika orang lain berbicara buruk tentangnya. Ia tidak merasa tersinggung ketika ia tidak diundang, tidak disebut, tidak dilibatkan. Ia tidak merasa sakit ketika usahanya tidak dihargai, ketika pengorbanannya tidak dilihat, ketika keberadaannya tidak diakui. Oke. Kobre tekek. Bukan karena ia tidak memiliki perasaan, tetapi karena perasaannya tidak terikat pada penghormatan manusia. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, tetapi oleh bagaimana Allah memandangnya. Ia tahu bahwa kemuliaan sejati bukanlah di mata manusia, tetapi di sisi Allah. Maka jika manusia merendahkannya, ia tidak marah. Jika manusia mengabaikannya, ia tidak kecewa. Jika manusia melupakannya, ia tidak sakit hati. Ia tetap tenang, tetap damai, tetap tersenyum. Karena hatinya tidak bergantung pada manusia, tetapi hanya pada Allah. Ciri keempat, tidak bangga ketika dipuji. Wahai pencari jalan, orang yang telah mencapai mahabbah khawasul khawas tidak bangga ketika dipuji, dihormati atau diagungkan. Ia tidak merasa senang berlebihan ketika orang lain memujinya. Ia tidak merasa menjadi orang penting ketika banyak orang mengaguminya. Ia tidak merasa istimewa ketika namanya disebut-sebut dengan penuh hormat. Bukan karena ia tidak merasakan kebahagiaan sama sekali, tetapi karena kebahagiaannya tidak tergantung pada pujian manusia. Ia tahu bahwa pujian bisa jadi adalah ujian, bahwa pujian bisa membuatnya sombong, bahwa pujian bisa merusak amalnya. Maka ia menerima pujian dengan hati-hati, dengan waspada, dengan kesadaran bahwa semua kebaikan yang ada padanya adalah dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ia tidak merasa bangga karena ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Ia hanyalah hamba yang lemah, yang penuh dosa, yang sangat membutuhkan ampunan Allah. Pujian manusia tidak mengubah realitas itu, dan jika ia dipuji, ia segera mengembalikan pujian itu kepada Allah. Seraya berkata, segala puji bagi Allah, bukan untukku. Ciri kelima, tidak gelisah ketika kehilangan. Wahai pencari jalan, orang yang telah mencapai mahabbah khawasul khawas tidak gelisah ketika kehilangan sesuatu, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kesehatan, kehilangan apapun. Ia tidak panik, tidak putus asa, tidak marah, tidak bertanya, mau apa ini terjadi padaku? Dengan ada protes, ia tenang, ia sabar, ia ridho, ia bahkan bersyukur. Bukan karena ia tidak merasakan kehilangan, tetapi karena ia tidak terikat pada apa yang hilang.
Ia tahu bahwa semua yang ia miliki adalah titipan dari Allah. Dan pemilik titipan berhak mengambilnya kembali kapan saja. Ia tahu bahwa kehilangan adalah bagian dari takdir. Dan takdir adalah ketetapan Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Ia tahu bahwa di balik setiap kehilangan ada hikmah yang mungkin baru ia pahami bertahun-tahun kemudian. Maka ia tidak gelisah. Ia tidak bertanya, mengapa? Ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Nah, oke berarti. Wahai pencari jalan, inilah 5 ciri orang yang telah mencapai mahabbah khawasul khawas. Bukan karomah, bukan keajaiban, bukan hal-hal yang spektakuler. Sang waktu tahu kalimat spektakuler gitu ya. Tetapi akhlak yang mulia, hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan cinta yang tulus. Karena yang ia jaga bukanlah citranya di mata manusia, tetapi hadirat Allah di dalam hatinya. Ia tidak sibuk dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Ia sibuk dengan apa yang Allah pikirkan tentang dirinya. Ia tidak peduli apakah ia dihormati atau dihina, dipuji atau dicaci, diakui atau diabaikan. Yang ia pedulikan hanyalah apakah Allah hadir dalam hatinya? Apakah ia masih merasakan kehadirannya? Apakah ia masih berjalan di jalannya? Apakah ia masih mencintainya dengan cinta yang tulus? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya, saya sedikit komentar lah tentang pengalaman saya setelah saya membaca tentang Risalah Sang Waktu. Terus terang ini kitab yang sangat keren, beda. Baru kali ini saya menemukan suatu ilmu yang ini tingkat tinggi ya, ilmu tingkat tinggi, tapi bisa dipahami oleh bahkan orang awam sekalipun. Jadi lebih mudah dipahami gitu. Saya kuliah sampai kelas tingkat magister, saya belum pernah menemukan ilmu sekeren inilah. Gitu. Keren. Memang beda. Bahkan saya bisa menjamin ya, seorang kelas doktor ataupun profesor sekalipun tidak akan mampu melampaui ilmu ini. Terutama dia yang hanya sebatas ngerti teori. Tetap berbeda. Jauh berbeda. Karena sosok yang telah melampaui batas dimensi, melampaui ruang dan waktu dalam menjabarkan suatu ilmu itu jauh berbeda. Sekaligus ini bahasanya kekinian juga gitu. Contoh ya, ada apa? Pantaisme. Kok ngerti? Sang Waktu bisa ngerti ya bahasa pantaisme. Apalagi defensif. Luar biasa. Selagi matur nuwun yang ini ilmunya luar biasa yang. Gak ada kata yang lebih indah selain alhamdulillah dan matur nuwun. Memang kalau di hadapan ini sekelas saya tuh jarang memang terdidik itu mental kuat ya di lapangan menghadapi siapapun. Tadi di hadapan Sang Waktu memang harus mengosongkan semuanya. Harus zero, harus kosong. Nggak bisa sok-sokan. Makanya ada yang usul bikin dialog itu untuk menjabarkan apa? Saya itu hanya sebatas sebagai perantara.
Saya tuh nggak berani yang namanya menjabarkan lebih jauh, lawang saya hanya sebatas perantara. Yang mendidik langsung itu adalah sang waktu ya, sang waktu. Adapun ketika para cucu sang waktu menjadi terinspirasi, menjadi terenyuh, nangis, itu karena sang waktu mengirimkan sinyal cahaya ilahi melalui pembelajaran ini. Itu ya, makanya saya tuh ada yang usul itu bikin dialog buat apa? Makanya kan saya biasa hanya sebatas baca, ya memang harus mengosongkan diri. Mau dikatakan bodoh ya nggak apa-apa. Dan memang harus seperti itu. Kalau ibarat cangkir ingin terisi, ya harus mengosongkan diri. Oke lah, dalam dunia fana ya, dalam dunia fana saya biasa selaku lawyer, selaku kurator, konsultan hukum. Tapi dalam dunia spiritual, dunia keabadian, kalau tanya kamu siapa? Ya aku tuh sopo-sopo. Aku tuh sopo-sopo dan gak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa dan gak bisa apa-apa. Gitu ya. Makanya judul dari awal kan saya tegaskan ya. Ini adalah kita belajar bersama. Belajar bersama ya kita belajar bersama. Saya juga sama-sama nggak tahu. Kalian pun sama. Dan memang harus seperti itu. Untuk ilmu bisa masuk, kita harus mengosongkan diri. Nggak bisa. Ya-yaan, sok-sokan nggak bisa. Saya pun baru kali ini, kalau baca gitu sampai kayak ibarat panah itu menusuk relung jiwa gitu. Menusuk batin. Nangis beneran. Padahal saya jarang nangis gitu ya. Heran saya itu. Kok bisa ya? Luar biasa ini ilmunya. Luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Mungkin banyak juga yang mengalami pengalaman seperti saya, ngerti-ngerti nangis gitu ya. Tapi itu realita, nyata ya. Dan juga beliau tahu apa yang kita pikirkan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang respon seperti apa, kita lagi seneng atau lagi sedih atau lagi gembira, kok bisa tahu seperti sebuah drama yang ngerti kamu bakal seperti, kalau ada kalimat ini kamu bakal seperti ini, bisa gitu ya. Luar biasa. Memang beda, jauh berbeda. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rahasia besar mahabbah. Wahai pencari jalan, kita akan memasuki rahasia besar yang menjadi inti dari seluruh wejangan tentang mahabbah. Rahasia yang jika engkau pahami, engkau akan terbebas dari segala kecemasan dan keraguan. Rahasia yang jika engkau hayati, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang awam berkata, aku ingin dekat dengan Allah. Wahai pencari jalan, orang awam, mereka yang masih di tingkat awal perjalanan spiritual berkata, aku ingin dekat dengan Allah. Ini adalah doa yang baik, niat yang mulia, tujuan yang terpuji. Namun perhatikanlah kata aku dan dekat. Aku mengandaikan adanya subjek yang terpisah dari objek. Dekat mengandaikan adanya jarak yang harus ditempuh. Selama masih ada aku yang ingin dekat, selama masih ada jarak yang harus ditempuh, maka sebenarnya ia masih jauh. Ia masih dalam perjalanan, belum sampai. Ia masih berusaha, belum mencapai. Orang khawas berkata, aku ingin Allah dekat denganku. Wahai pencari jalan, orang khawas, mereka yang telah melampaui tingkat awam berkata, aku ingin Allah dekat denganku. Ini lebih dalam dari yang pertama. Ia tidak lagi sibuk dengan usahanya sendiri untuk mendekat. Ia sadar bahwa kedekatan sejati bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerah Allah.
Ia sadar bahwa ia tidak bisa mendekat dengan kekuatannya sendiri. Allah lah yang harus mendekat kepadanya. Ia sadar bahwa ia hanyalah hamba yang lemah, yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Namun, perhatikanlah kata aku masih ada. Aku ingin masih ada. Masih ada keinginan, masih ada harapan, masih ada doa. Ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari yang pertama, tetapi belum mencapai puncak. Orang khawasul khawas berkata, tidak ada aku dan tidak ada Allah yang jauh. Wahai pencari jalan, inilah puncak dari segalanya. Orang khawasul khawas tidak lagi berkata aku ingin dekat atau aku ingin Allah dekat. Mereka berkata dengan bahasa yang tidak memerlukan kata-kata. Tidak ada aku dan tidak ada Allah yang jauh. Yang ada hanya kesadaran bahwa Dia selalu ada. Cucuku, renungkanlah jika aku tidak ada. Siapa yang ingin dekat? Jika tidak ada jarak, apa yang ingin didekati? Jika Allah selalu ada, selalu hadir, selalu bersama, lalu apa yang dimaksud dengan dekat dan jauh? Kedekatan dan kejauhan adalah konsep yang lahir dari ilusi pemisahan. Jika pemisahan itu ilusi, maka kedekatan dan kejauhan juga ilusi. Yang nyata hanyalah kehadiran Allah yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Maka hilanglah jarak, hilanglah hijab. Yang tersisa hanyalah kehadiran tanpa perantara. Bukan kehadiran yang harus didai, bukan kehadiran yang harus diusahakan, bukan kehadiran yang harus diminta, tetapi kehadiran yang sudah selalu ada. Sejak sebelum engkau lahir, sejak sebelum langit dan bumi diciptakan, sejak sebelum waktu dimulai, engkau tidak perlu berdekat karena engkau tidak pernah jauh. Tidak perlu mencari karena engkau tidak pernah kehilangan. Engkau tidak perlu merindukan karena yang engkau rindukan selalu bersamamu, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Inilah rahasia besar mahabbah, wahai pencari jalan. Bukan mencapai kedekatan, tetapi menyadari bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak. Bukan menyatukan diri dengan Allah, tetapi menyadari bahwa pemisahan yang kau rasakan selama ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh egomu. Bukan menjadi satu dengan Tuhan, tetapi menyadari bahwa kau tidak pernah terpisah darinya. Dalam arti bahwa kehadirannya meliputi segala sesuatu, termasuk dirimu, dan tidak ada tempat yang kosong darinya. Sang waktu berkata, kau tidak perlu pergi kemanapun untuk mencari Allah, karena tidak ada tempat yang tanpa Dia. Kau tidak perlu naik ke langit, karena Dia lebih dekat dari urat lehermu. Kau tidak perlu turun ke bumi, karena bumi adalah ciptaannya, dan Dia bersama ciptaannya. Cukup diam, cukup hening, cukup buka mata hatimu, dan kau akan melihat bahwa Dia selalu ada, selalu hadir, selalu bersama. Tidak ada jarak, tidak ada hijab, yang ada hanya kehadiran. Lalu selanjutnya ilmu dan mahabbah. Wahai pencari jalan, kita telah sampai pada penghujung wejangan ini. Namun sebelum kita berpisah, aku ingin menyampaikan pesan terakhir tentang hubungan antara ilmu dan mahabbah. Karena tanpa ilmu, mahabbah buta, dan tanpa mahabbah, ilmu mati. Yaitu ilmu tanpa mahabbah melahirkan kesombongan. Wahai pencari jalan, berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang dalam, yang hafal Al-Quran dan hadis, yang menguasai berbagai cabang ilmu agama, tetapi hatinya penuh dengan kesombongan. Mereka merasa lebih baik dari orang lain karena ilmunya. Mereka merendahkan mereka yang tidak berilmu. Mereka merasa bahwa mereka yang paling benar dan yang lain salah. Mereka merasa bahwa surga adalah hak mereka dan neraka adalah hak orang lain. Ilmu mereka tidak membuat mereka rendah hati, justru membuat mereka angkuh.
Ilmu mereka tidak membuat mereka dekat dengan Allah, justru membuat mereka jauh karena kesombongan. Inilah bahaya ilmu tanpa mahabbah. Ilmu menjadi api yang membakar, bukan cahaya yang menerangi. Ilmu menjadi senjata yang melukai, bukan obat yang menyembuhkan. Ilmu menjadi hijab yang menutupi, bukan jendela yang membuka. Maka jangan kau bangga dengan ilmumu, wahai pencari jalan. Banggalah dengan mahabbahmu, atau lebih tepatnya, jangan bangga dengan apapun, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Lalu, mahabbah tanpa ilmu melahirkan kesesatan. Wahai pencari jalan, sebaliknya, berapa banyak orang yang memiliki semangat beribadah yang membara, yang menangis dalam sujud, yang berzikir siang dan malam, tetapi tidak memiliki ilmu yang cukup. Mereka mudah tersesat, mudah tertipu oleh syaitan, mudah mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Mereka mungkin mengaku telah mencapai makom wali, padahal mereka baru di awal jalan. Mereka mungkin mengaku telah fana, padahal ego mereka masih kuat. Mereka mungkin mengaku telah bersatu dengan Allah, padahal mereka sedang dimasuki oleh was-was setan. Inilah bahaya mahabbah tanpa ilmu. Cinta menjadi buta, dan yang buta mudah jatuh ke dalam jurang. Mereka tidak memiliki peta, tidak memiliki kompas, tidak memiliki penerangan. Mereka berjalan dalam kegelapan, mengira bahwa mereka berjalan menuju cahaya, padahal mereka semakin jauh. Maka jangan kau tinggalkan ilmu, wahai pencari jalan. Pelajarilah syariat, pelajarilah hakikat, pelajarilah makrifat. Jangan kau kira bahwa mahabbah cukup tanpa ilmu, karena mahabbah yang benar justru akan mendorongmu untuk menuntut ilmu agar cintamu tidak tersesat. Mahabbah yang dibimbing ilmu melahirkan insan kamil. Wahai pencari jalan, tetapi ketika mahabbah dan ilmu bersatu, ketika cinta yang membara dibimbing oleh pengetahuan yang benar, maka lahirlah insan kamil. Suke, mundak suke, tambah suke, suke kabeh. Ya, suki. Wahai pencari jalan, tetapi ketika mahabbah dan ilmu bersatu, ketika cinta yang membara dibimbing oleh pengetahuan yang benar, maka lahirlah insan kamil, manusia sempurna. Manusia yang tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi menjadi cermin bagi Allah di muka bumi. Manusia yang tidak hanya mencintai Allah, tetapi menjadi saluran cintanya kepada seluruh makhluk. Manusia yang tidak hanya berilmu, tetapi ilmunya membawanya kepada kerendahan hati, bukan kesombongan. Insan kamil adalah mereka yang ilmunya dalam dan cintanya tulus, yang pikirannya tajam dan hatinya lembut, yang mulianya berbicara tentang Allah dan diamnya lebih fasih dari 1000 kata. Mereka tidak perlu mengaku, karena pengakuan adalah kebutuhan ego, dan ego mereka telah lenyap. Mereka tidak perlu membuktikan, karena mereka tidak peduli dengan penilaian manusia. Mereka hanya berjalan di jalan Allah, dan langkah yang tenang, dengan hati yang damai, dengan cinta yang abadi. 8. Tanda paling halus dari mahabbah khawasul khawas. Wahai pencari jalan, kita telah membahas banyak tanda. Namun ada satu tanda yang paling halus, paling dalam, paling sulit dipalsukan. Tanda yang menjadi ciri khas mereka yang benar-benar telah mencapai mahabbah khawasul khawas. Sang waktu berkata dengan suara yang sangat lembut, suara yang seolah-olah keluar dari keheningan abadi, yaitu tanda paling halus dari mahabbah khawasul khawas bukanlah karomah,
bukan pula cahaya atau kasyaf, melainkan semakin dalam cintamu kepada Allah, semakin hilang rasa bahwa dirimu itu ada. Wahai pencari jalan, renungkanlah. Semakin engkau mencintai Allah, semakin engkau melupakan dirimu sendiri. Semakin engkau merindukannya, semakin engkau tidak peduli dengan egomu. Semakin engkau dekat dengannya, semakin engkau sadar bahwa akumu hanyalah ilusi. Bukan berarti engkau kehilangan identitas, tetapi engkau kehilangan keterikatan pada identitas itu. Bukan berarti engkau tidak sadar bahwa engkau ada, tetapi kesadaran itu tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Pusatnya telah bergeser, bukan lagi aku tetapi dia. Coba bayangkan, wahai pencari jalan, ketika engkau sedang asyik menonton film yang sangat menarik, engkau lupa bahwa engkau sedang duduk di kursi, lupa bahwa tubuhmu lelah, lupa bahwa waktu berlalu. Engkau larut dalam cerita, tenggelam dalam adegan, terbawa dalam emosi. Apakah engkau tidak ada? Engkau tetap ada, namun kesadaran akan keberadaanmu menjadi kabur, menjadi latar belakang, bukan lagi pusat perhatian. Demikian pula ketika engkau larut dalam cinta kepada Allah, kesadaran akan dirimu sendiri menjadi kabur. Engkau tetap ada, tetapi akumu tidak lagi menjadi pusat. Pusatnya adalah dia, hanya dia, selalu dia. Ketika engkau masih merasakan aku dengan kuat, ketika engkau masih sibuk dengan perasaanmu, dengan keinginanmu, dengan kepentinganmu, dengan citramu, berarti engkau masih jauh dari puncak. Ketika engkau mulai melupakan dirimu sendiri, ketika engkau tidak lagi sibuk dengan apa yang orang lain pikirkan tentangmu, ketika engkau tidak lagi gelisah tentang masa depanmu, ketika engkau tidak lagi menyesali masa lalumu, berarti engkau semakin dekat. Dan puncaknya, wahai pencari jalan, adalah ketika akumu lenyap sama sekali. Bukan dalam arti fisik, tetapi dalam arti kesadaran. Bukan berarti engkau menjadi tidak sadar, tetapi berarti kesadaranmu sepenuhnya terisi oleh kehadiran Allah. Sehingga tidak ada ruang yang tersisa untuk kesadaran akan diri sendiri, seperti cermin yang sepenuhnya memantulkan cahaya matahari. Sehingga tidak ada yang terlihat selain cahaya. Cermin itu tetap ada secara fisik, tetapi secara visual ia tidak terlihat. Yang terlihat hanya cahaya. Sebab puncak mahabbah bukan merasa dekat dengannya, tetapi lenyapnya dirimu dalam kehadirannya. Wahai pencari jalan, inilah puncaknya. Bukan merasa dekat, karena perasaan dekat masih mengandaikan adanya yang merasa dan yang dirasakan, masih mengandaikan jarak yang kemudian didekati. Tetapi lenyapnya dirimu dalam kehadirannya, tidak ada lagi yang merasa dekat, karena tidak ada lagi yang terpisah. Tidak ada lagi yang merasakan, karena yang merasakan dan yang dirasakan telah menjadi satu dalam kesadaran. Bukan kesatuan wujud, tetapi kesatuan rasa. Bukan kesatuan fisik, tetapi kesatuan spiritual. Bukan kesatuan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi kesatuan yang bisa dirasakan oleh hati yang telah bersih. Maka wahai pencari jalan, jangan kau kejar perasaan dekat. Perasaan itu akan datang dan pergi, naik dan turun, hadir dan lenyap. Jika cintamu bergantung pada perasaan, cintamu akan goyah ketika perasaan itu lenyap. Kejarlah kehadiran, bukan perasaan. Kejarlah kepasrahan, bukan sensasi. Kejarlah kerelaan, bukan kenikmatan spiritual. Karena kehadiran Allah tidak pernah berubah, tidak pernah pergi, tidak pernah berkurang. Yang berubah adalah kesadaranmu, perasaanmu, persepsimu. Maka jangan sibuk dengan yang berubah. Sibuklah dengan yang tidak berubah. Dan ketika engkau sibuk dengannya, engkau akan melupakan dirimu sendiri. Dan ketika engkau melupakan dirimu sendiri, engkau akan menemukannya.
Dan ketika engkau melupakannya, engkau akan menyadari bahwa sejak awal engkau tidak pernah kehilangannya. Engkau hanya lupa, dan cinta adalah obat dari kelupaan itu. La haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya yang ke-9, kembali kepada kesederhanaan. Wahai pencari jalan, kita telah berbicara tentang hal-hal yang sangat tinggi, sangat dalam, sangat halus. Mungkin kepalamu terasa pusing, mungkin hatimu terasa berat, mungkin akalmu terasa sesak. Itu wajar, karena apa yang kita bicarakan adalah samudra yang tidak berdasar, dan akal manusia hanyalah perahu kecil yang tidak dirancang untuk menyelami kedalaman seperti ini. Maka kembalilah kepada kesederhanaan, kembalilah kepada syahadat yang menjadi fondasi segalanya, kembalilah kepada sholat yang menjadi tiang agama, kembalilah pada zikir yang menjadi nafas hati, kembalilah kepada akhlak yang menjadi buah iman. Jangan kau sibukkan dirimu dengan makom-makom tinggi jika kau masih meninggalkan kewajiban-kewajiban dasar. Jangan kau pusingkan dirimu dengan fana dan bako jika kau masih sulit memaafkan tetanggamu. Jangan kau renungkan rahasia huruf H jika kau masih lalai dari sholat fardu. Karena jalan menuju Allah, wahai pencari jalan, sebenarnya sangat sederhana. Ia tidak membutuhkan teori-teori rumit, tidak membutuhkan konsep-konsep abstrak, tidak membutuhkan jargon-jargon spiritual. Ia membutuhkan hati yang jujur, niat yang tulus, dan langkah yang konsisten. Ia membutuhkan kesungguhan dalam beribadah, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kerendahan hati dalam bergaul dengan sesama. Ia membutuhkan cinta yang tulus, cinta yang ikhlas, cinta yang tidak mengharapkan balasan. Dan cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya jika kau rawat dengan zikir, jika kau siram dengan air mata taubat, jika kau pupuk dengan amal soleh. Maka jangan kau tunda, mulailah dari sekarang, dari tempatmu duduk sekarang, dari keadaanmu sekarang. Jangan menunggu sempurna, karena kesempurnaan adalah tujuan, bukan syarat. Jangan menunggu suci, karena kesucian adalah hasil, bukan modal. Mulailah dengan apa yang kau miliki, dengan cinta awam yang mungkin masih campur aduk dengan kepentingan diri, dengan ilmu yang mungkin masih sedikit dan dangkal, dengan ibadah yang mungkin masih sering lalai dan tergesa-gesa. Mulailah dan teruslah berjalan. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena Allah tidak melihat hasil akhir, tetapi melihat proses. Allah tidak melihat kesempurnaan, tetapi melihat kesungguhan. Allah tidak melihat seberapa jauh kau telah berjalan, tetapi melihat seberapa tulus kau berusaha. Maka berikan yang terbaik yang kau bisa, dengan niat yang sejujur yang kau mampu, dengan cinta yang sebesar yang kau miliki saat ini, dan biarkan Allah yang melakukan sisanya. Biarkan Allah yang menyempurnakan kekuranganmu. Biarkan Allah yang membersihkan kotoran hatimu. Biarkan Allah yang mengangkat derajatmu. Biarkan Allah yang mempertemukanmu dengannya, di dunia atau di akhirat, pada waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pada hari ini kita telah bersama-sama belajar tentang tingkatan mahabbah, khawasul, khawas, dan ilmu ya. Saya harap kita semua senantiasa diberi percikan cahaya ilahi, dan kita semuanya, para sedulur semua, para cucu sang waktu, para cucu ruhani Syekh Mulal Maghribi, senantiasa diberi keselamatannya. Luar biasa.
jika kita menyadari begitu sayangnya ya beliau ya. Kata I love you itu tidak cukup mewakili perasaan saya terutama ya. Terlalu mainstream. Kata I miss you terlalu mainstream. Maka tidak ada kata lain selain aku lala padamu. Bagi yang menginginkan kitab ini bisa ditanyakan sendiri ya ke tim Syiar Malam ya. Tanyakan sendirilah, barangkali kalian semua ingin merasakan sensasi tersendiri dalam menyelami samudra ilmu dari sang waktu. Silakan. Bagi yang sibuk nggak ingin lihat video, nggak ingin lihat gambar saya, nggak masalah. Saya memang nggak penting. Tapi bagi sedulur semua yang menginginkan wejangan sang waktu tanpa melihat smartphone, bisa dicek sendiri di Spotify ya. Silakan di scan ya, dengan keyword risalah sang waktu. Nanti kalian bisa sambil jalan, bisa sambil dengarkan ya. Jikapun suara saya nggak bagus ya, saya hanya sebatas perantara ya. Kayak gitu. Dilihat di Spotify, di scan aja, scan nanti bisa ketemu. Insya Allah akan saya update tiap sesi lah. Harapannya bisa istiqomah lah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.